Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan coba kami pahami ini dapat kami pahami secara baik dan benar sehingga ketika kami melakukannya di hadapan Tuhan kami pun juga melakukan secara baik dan benar. Dan kiranya Engkau menuntun kami supaya di dalam perjalanan Minggu Prapaskah ini kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memiliki tema memikirkan apa yang Allah pikirkan. Memikirkan apa yang Allah pikirkan. Bacaan kita dari Injil Markus pasal 8 ayat ke-33. Injil Markus pasal 8 ayat ke-33 mengatakan demikian. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara sekalian, mungkin di antara kita ada yang mengetahui tentang hal ini. Sebuah film kartun yang cukup booming di masanya dan memiliki syair lagu demikian. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Apa yang dapat dipelajari dari syair lagu tersebut? Ternyata saudara-saudara, setiap kita memiliki keinginan, setiap kita memiliki harapan. Dan bagaimana harapan serta keinginan itu dapat terpenuhi? Ya, kalau melalui film kartun tersebut, tentu dengan mudahnya hal tersebut dapat terpenuhi. Saat kita punya keinginan dan harapan, kita cenderung memaksakan keinginan itu dengan segala cara. Bagaimana supaya hal tersebut dapat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita, supaya orang-orang di sekitar kita pun juga mengatakan ya keinginan dan harapan kita tersebut. Dan kita dapat dengan mudah melakukan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Tentu saudara-saudara, secara pikiran manusia, secara kehendak manusia, hal ini mungkin saja menjadi sesuatu yang sangat sering kita alami di dalam kehidupan kita. Entah itu terkait dengan diri kita sendiri, ataupun juga terkait dengan orang-orang di sekitar kita. Kita melihat keberadaan orang-orang di sekitar kita yang demikian. Dan pada saat ini, melalui tema ini, kita kembali diingatkan bahwa ada perbedaan pemikiran tentang Mesias antara Petrus dengan Yesus. Petrus memikirkan bahwa Mesias politik yang memiliki kuasa dan kemampuan berperang melawan penjajah. Tentu kalau demikian, ini bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus pikirkan tentang Mesias, bahwa Mesias harus menderita dan mati. Ya, saudara-saudara, pemikiran Petrus dengan pemikiran Yesus yang berbeda membuat perdebatan di antara keduanya. Dan Petrus berupaya apa yang dia pikirkan itu menjadi sesuatu yang harus sesuai dengan kenyataan. Tapi realitanya tidaklah demikian. Realitanya, apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus itulah yang terjadi. Dan ketika kita memikirkan apa yang Allah pikirkan, kita sedang menjadi manusia yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan kiranya kita pun juga boleh melakukan hal ini pada masa Prapaskah. Menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak Allah
diawali dengan memikirkan apa yang Allah pikirkan. Kita masuk di dalam rencana Allah, kita masuk di dalam apa yang Allah kehendaki bagi hidup kita. Kiranya Tuhan boleh terus menolong kita, memampukan kita untuk tidak memaksakan kehendak kita sendiri, melainkan kita memaksa diri untuk ada di dalam kehendak Allah. Amin. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa, pada saat ini kami kembali diingatkan bahwa apa yang menjadi keinginan dan harapan kita, yang kerap kali kita paksakan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu semua bukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh belajar saat ini untuk memikirkan apa yang Allah pikirkan bagi kehidupan yang kita jalani. Sehingga setiap kita sebagai manusia Tuhan boleh terus dimampukan, boleh terus ditolong oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk ada di dalam jalannya Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin.